Halo pemirsa MTV, selamat berjumpa kembali bersama Ocha Situmorang di acara Teman Ngopi, bukan ngopi teman. Bersama narasumber kita, Saya Yosef Mulyana, saya petani kerang pawitan, petani polipalen, hortikultura, pangan, sekarang merambat budidaya anggur. Pak Yosef ini petani anggur yang sudah sukses. Kemarin sudah menjual bibit anggur satu kali di orang belanja 50 juta ya Pak Yosef. Ya kurang lebih. Itu gimana ceritanya sampai di masa pandemi bisa menjual sekali jual 50 juta itu? Mungkin relasi ya Om ya. Ya. Kita ketemu di Bogor di sebuah pelatihan kewirausahaan pertanian yang mengadakan dinas kepemerintahan kementerian di Bogor Cinagara. Kita ketemu sama yang namanya Om Jimmy Hantu. Beliau pengusaha petani berdasi. Ya alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol masalah anggur. Beliau tertarik dan pengen menanam anggur. Jadi kita menyebar virus anggur itu bukan hanya di Garut, tapi ke berbagai kabupaten, termasuk Bogor, Ciapus. Nah, alhamdulillah beliau tertarik. Ya, yang namanya pengusaha banyak uang. Ya, langsung Mau apapun jadi langsung diborong. Ya, langsung diborong. Satu truk. Ya, satu truk double. Berbagai jenis, ada akademik, banana, Ikson, Minel, dan lain-lain lah banyak. Nah itu yang tinggi-tinggi Om, yang tambu lampot, yang sudah berbuah, dan yang buat indukan ya. Mungkin kita kalangannya ke teman-teman di dunia pertanian. Selain jual itu juga kita tiap hari online ada sellernya. Kita bisa menjual ke berbagai kota. Kita sistemnya dipaket ya, selain yang datang ke sini gitu untuk beli. Sudah berapa lama ini bertani anggur? Kalau bertani anggur ini tadinya sekedar hobi Om. Jenuh diem di rumah adanya corona ini, PPKM. Nah saya punya inisiatif, loh kenapa enggak gitu diam di rumah sambil bertani anggur gitu untuk halaman sendiri. Kebetulan saya ada halaman di depan sama ini belakang. Kita menanam anggur tadinya sekedar hobi. Kenapa enggak gitu untuk menghasilkan uang. Jadi dari anggur untuk anggur ini semua hasil dari anggur dan biayanya juga dari anggur juga gitu. Jadi di situasi pandemi begini jangan sampai kita mengeluarkan modal, tapi kita hobi. Nah, dari hobi itu ada modal ya untuk usaha. Awalnya Alhamdulillah, hobi. gitu. Awalnya hobi. Hobinya menghasilkan jadi modal. Nah itu. Jadi sekarang mah bukan hobi lagi. Tanya apa saja di dalam pengangguran itu? Kalau maksudnya di budidaya Di gitu. budidaya itu. Nah, kalau untuk anggur ini bisa dibilang ini kalangan menengah ke atas Om. Soalnya brand anggurnya itu di atas ya gitu anggur. Nah paling yang susahnya itu kita pemeliharaannya itu di musim hujan. Nah kalau kita tidak pakai naungan, tidak pakai plastik UV, ya kita harus ekstra di itu pemeliharaan penyakitnya. Anggur itu rentan jamur. Berarti harus di indoor ya? Iya. Tidak bisa di ruang Bagusnya terbuka pakai gitu. greenhouse. Nah makanya saya ini modal kecil-kecilan ya pakai UV. Nah, sementara bambu. Iya. Lebih natural ya. Iya. Paling di anggur itu harus banyak kesabaran di dalam pemeliharaan. Soalnya yang budidaya anggur apalagi pemula pengen-pengennya cepat berbuah. Tapi kan itu perlu proses. Nah di anggur itu 4
sampai 6 bulan baru bisa dibuahkan. Itu pun dengan proses yang lumayan gitu. Pemeliharaannya harus ekstra, dari pemupukannya harus teratur gitu. Kalau media tanamnya dari apa yang Nah, sudah itu digunakan yang di penting, sini? yang nggak kalah pentingnya itu media tanam, Om. Di media tanam itu kita pakai eh, arang sekam, sekam? sekam lapuknya. Maksudnya Terus sekam lapu itu yang sudah kaya tanah itu. oh ya. Ya. Nah, terus tanah, terus tanahnya itu bambu. Oh, yang dari bawah bambu itu. Ya, dari Daki bambu awi itu. kalau menurut Ya, orang daki awi petani. kalau petani biasa sebut itu daki awi. Nah, itu perbandingannya satu-satu dari mulai Arang sekam. 1 kilo. Enggak, itu terserah. Kalau kita dipakai ember, ya Oh, berarti satu-satu gitu. Dari mulai arang sekam, sekam lapuk, terus kohe, mau kohe domba, kayak kohe kelinci itu bagus. Nah, terus tanah, kita bandingannya satu-satu. harus difermentasi itu. Ya wajib Fermentasi dulu. fermentasi dulu. Jadi sebelum tanam itu kita fermentasi dulu kurang lebih 1 bulan. Nah, sudah difermentasi, kita lombang, kita masukin ke lombang media tanam. Nah, kita biarkan dulu itu sampai ada Berapa gulma, lama itu? sampai ada gulma Tumbuh, tumbuh. baru Ya itu bisa dipakai. paling 2 minggu atau 3 minggu udah bisa ditanam. Jadi proses penanamannya lumayan ribet juga kalau untuk pemula, tapi kalau yang udah biasa ya gampang-gampang aja gitu. Berarti butuh ketekunan dulu ya. Iya. Ini untuk pemirsa NTV di rumah, kan banyak ibu-ibu yang suka hobi mau nanam anggur. Itu berarti tahapannya apa saja yang harus disiapkan? Nah, yang pertama yang wajib disiapkan itu media tanam. Media tanam, Ya, media tanam itu meliputi kohe, kotoran hewan. Kalau sebut kotoran hewan, mau kotoran domba, mau kelinci itu bagus. Terus arang sekam sama sekam lapuk. Nah, itu aja, sama tanah gitu. Kalau nggak ada tanah di sekitaran bambu, ya tanah biasa juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita lombang, kita aduk di lombang itu. Nah, disatukan. ya itu tahap awal. Jadi kalau kita mau menanam anggur, jangan beli bibitnya dulu, Ya. medianya dulu siapkan. Kalau masalah bibit gampang gitu. Bibit gampang. Jadi kalau medianya udah mantap, nah baru kita cari bibit yang bagus, yang cocok. Kemudian tahap kedua, Ya kalau udah media ya tahap keduanya ya beli bibitnya. bibitnya. Ya beli bibitnya. Nah, kita Itu tanam. di sini menyediakan bibit juga ya. Ya menyediakan, ini banyak bibit-bibitnya. Sini. Jenis apa saja ini yang ada di sini? Yang ada di sini itu lumayan banyak, oh. Ada Gospi, Academy, ada Ninel, ada Dixon, ada Bospi Pink, ada Flamenco, wah namanya aneh-aneh ya. ya ada Jupiter, ada Baikonur, Ara 15, Super Sonaka, Petlana, Talbun. Untuk marketing, pemasaran seperti apa? Ya selain yang datang ke sini untuk cari bibit, Berkunjung langsung bisa. bisa. Terus kita melalui di Facebook, IG gitu, Media sosial. lah gitu. Kemarin kita kirim ke Dinas Pelatihan Jawa Barat Bapeltan yang ada di Cihea, Cianjur itu, Ciranjang. Itu dalam bentuk tabula atau apa? Bukan, bibit sekitar ukuran 7-80 cm lah. Kita paket ke sana, yang terakhir di sana itu 6 biji. Sebelumnya kita sudah beberapa kali kirim ke sana juga. Terakhir kemarin kita kirim ke sana 6 biji. Berbagai macam jenis. Nah,
paling kita di komunitas ada nih komunitasnya AMG, Apa AMG itu? Anggur Mania Garut. Udah ada Ada komunitasnya? komunitasnya. Kebetulan saya sebagai bendaharanya. Nah, kita lagi membuat jaringan untuk pemasaran di pasca panen Iya. untuk mengumpulkan buah anggurnya pemasaran. Alhamdulillah kita sekarang itu lagi merintis minimarket lah gitu untuk AMG ini. Sementara kita tampung dengan harga 50.000 per kilo. Itu semua jenis. Semua jenis anggur ada kriterianya, ada mungkin sekitaran 20 jenis varietas. Nah, kita tampung itu di komunitas dengan harga 50.000 per kilo. Nah, kita jual berbagai jenis ke konsumen. Alhamdulillah itu keuntungannya kita bisa mengembangkan komunitas kita juga. Udah berapa banyak anggotanya AMG ini? Untuk saat ini mungkin di grup WA itu sekitar kurang lebih 300 komunitas. Apa ini? Nah, ini jenis Dixon, Om. Dixon. Dixon. Dixon lumayan besar ya. Sama jempolnya juga besaran ini. Oh, weh, mantap. Nggak ada apa-apanya, Om, tangannya besarnya. Nah, nih. berarti matangnya berapa hari lagi ini? Ini sekitar 1 bulan lagi, Om. 1 bulan lagi. Nah, kalau yang ini jenis Baikonur, ini sisa, Om. Ini sisa panen ya? Ya. Oh, ini Boleh dicoba, Om. Nih, bekas panennya. sambil dicoba. Saya yang atas aja ya. Siap. Oh, pemirsa Awas, NTP. itu ada Nih, semutnya. Karena kita organik, Om. ini jenis apa? Baikonur. Baikonur. Iya. Nah, Jenis cobain ya. Manis seperti aku. Ada, Hmm. mantap. Oke. Jenis apa lagi yang udah ada? Itu sementara ini, Om, 2 jenis ini yang lagi berbuah. Itu udah pembuahan kedua sekarang, baru bunga. Baikonur, lalu Ya, apa lagi? Nah, ini yang seperti berbunga? ini Ninel. Ini Ninel buah kedua, Om. Ini mau panen kedua ini ya. Ya, buah kedua. Ini Ya. pembuahan kedua. Ini bisa kita lihat ini bunga-bunganya. Ini lumayan banyak bunga-bunganya. Nah, ini bunga Ninel. Ini Ninel juga. Warnanya bakal seperti apa? Bulat merah besar. Om. Bulat merah. Ya. Ninel. Ini jenis Cristomonte. Cristo. Ya, ada. Nah, ini Cristomonte. Nah, terus ini jenis Halloween, Om. Halloween. Nah, ini bunganya Halloween. Nah, kita tanam ini tanggal 4 bulan 2 2021. Februari ya. Ya, ini bunganya Halloween. Nah, terus ini lumayan bagus juga, Om, nih. Ini jenis AK15. AK15 ini panjang banget bunganya juga. Nah, panjang banget ini. AK15. Sama ini Super Sonaka, Om. Super Sonaka Woi, ini buah mantap ini. pertama, panjang-panjang. Super Sonaka buah pertama, lumayan banyak, sekitar bawa kurang lebih 16 dompol. 16. Iya, banyak Super Sonaka. Kalau bagi pemula jenis apa yang cukup ramah? Kalau untuk pemula banyak juga sih, Om, yang genjah itu yang cepat berbuah itu pertama Jupiter, Ninel, Dixon, Baikonur, Trans. Itu jenis-jenis yang paling genjah. Kalau untuk pemula ya jenis-jenis itulah. Kalau genjah itu apa bahasa? Cepat, Oh ya paling cepat. cepat pertumbuhannya dan cepat berbuah gitu. Oh iya, iya. Ya, sebutnya genjah gitu. Oke, pemirsa NTV, mungkin ada pesan buat pemirsa. Nah, ini kalau perlu bibit anggur beserta buahnya bisa langsung hubungi atau datang langsung ke
sekretariat AMG di sini di Karangpawitan, tepatnya di Desa Sinanglaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dan nomor handphonenya bisa nanti ada 085 294 853 109. Oke. Salam petani anggur. Pemirsa NTP, sampai di sini dulu di teman ngopi. Sampai jumpa. Halo. Ku persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu kian melanda di saat jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita telah terjalin sudah bareng